Shalom saudara-saudara. Shalom. 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 Puji Tuhan ya. Nah saudara-saudara, saya akan melihat semangat saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan dalam memuji mengagungkan namanya. Nah puji nama Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan ya, sesuai apa yang telah kita pujikan, bahwa semua yang ada dalam kita adalah merupakan satu anugerah Tuhan yang indah. Nah demikian kalau hari ini Tuhan percayakan melalui hambanya kepada kami ya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan saya bersyukur kepada Tuhan, kiranya hanya Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kita. Kami hanya sebagai alat yang sederhana, tetapi saya percaya apabila kuasa Tuhan, kuasa firman ini akan bekerja dalam kehidupan kita sekalian. Nah puji nama Tuhan. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri ya. Nah semua saya rasa sudah kenal ya, sudah tahu. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini bagaimana saya tadi sangat bersyukur ya kepada Tuhan. Kenapa? Apa yang akan saya sampaikan hari ini ya, seperti apa yang terkait di dalam puji-pujian. Nah yaitu dengan satu judul, kunci untuk mendapat kekuatan dan kemenangan di masa sukar. Jadi kunci untuk mendapat kekuatan dan kemenangan di masa sukar. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah puji nama Tuhan. Dan saya mengambil dalam suatu ayat yang mungkin ayat ini tidak asing ya bagi saudara semua. Nah, puji Tuhan, kita akan membaca, kita buka Alkitab kita akan membaca di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Nah saudara-saudara, satu riwayat seorang nabi, bukan nabi besar, tetapi ini adalah seorang nabi yang kecil. Nah mungkin nabi yang sederhana ya. Nah puji Tuhan. Nah saudaraku, biarlah sekali lagi saya mohon dengan hormat ya, kita akan sama-sama berdiri, kita akan membaca ayat ini. Saya rasa tidak terlalu banyak, kita akan membaca bersama-sama. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, benar apa yang dikatakan? Nah, satu riwayat apa yang telah dialami oleh nabi kecil ini ya. Nah, saudaraku, nabi Habakuk. Nah, Habakuk ini hidup pada zaman bangsa Israel ditindas oleh musuh ya. Nah, bangsa suku Midian dengan bangsa Amalek ya, bangsa Amalek. Nah, saudara-saudara benar dikasih oleh Tuhan. Nah, bagaimana sementara mereka ada di dalam tekanan, di dalam tindasan daripada musuh ini, nah, itu merupakan satu hal yang sangat sulit bagi Nabi Habakuk untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan. Karena dengan keadaan yang ada, nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi merupakan satu hal yang sulit untuk dia terus mempertahankan imannya. Nah, saudara-saudara,
masa yang sukar, di mana untuk senantiasa dia ditindas oleh musuh. Keadaan tidak tentram, keadaan belum menjadi kacau. Nah, sehingga di dalam hal ini membuat aspek kehidupan semua, baik rakyat dan nabi pun juga tidak ketinggalan, ya. Aspek kehidupan mereka akan merasa terpengaruh di dalam banyak hal. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini saya akan sampaikan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita cermati, ya, untuk mendapat kekuatan seperti nanti apa yang didapat oleh Nabi Habakuk. Ya, ada 3 hal yang perlu kita cermati untuk mendapat kekuatan dan kemenangan di mana kita menghadapi masa-masa yang sukar. Nah, puji nama Tuhan. Nah, yang pertama adalah saya ambil dari pasal yang ke-18, ya, yang bagian. Nah, yang pertama ada 3 hal. Jadi yang pertama adalah bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nah, seperti apa yang telah kita lakukan, ya. Nah, puji Tuhan. Selanjutnya yang kedua adalah beria-ria di dalam Tuhan, dan yang ketiga adalah berharap kepada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya akan sampaikan satu persatu. Nah, puji nama Tuhan. Nah, bersorak-sorai di dalam Habakuk, ya. Nah, pasal 3 ayat yang ke-18 bagian A, ya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Jadi Nabi Habakuk ini bersorak-sorai walaupun, ya, nah saudara sekalian, di dalam keadaan yang menakutkan. Kalau kita membaca ayat-ayat yang sebelumnya, bagaimana dia mengalami satu kegentaran yang luar biasa, ya, karena melihat kekuatan daripada musuh yang menghancurkan semuanya, baik tatanan di dalam negara, apa yang sudah dikerjakan, dimiliki oleh masyarakat, oleh rakyat, semua jadi berantakan. Bahkan sampai ayat yang kita baca tadi, ya, nah mereka mengalami satu bencana, mengalami satu keadaan yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi bagaimana apa yang dialami oleh Habakuk ini? Nah, Nabi Habakuk berkata kepada Tuhan, namun aku tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol untuk menyerang kami. Nah, dia menenangkan hatinya. Mungkin saja tidak ditulis di sini, ya, dia memandang kepada Tuhan karena dia tahu, saudara-saudara, dia memiliki Allah yang berkuasa. Nah, satu hal, bersorak-sorai, kita ingat, saudara-saudara, apa yang dialami oleh Gideon pada waktu bangsa Israel diserang juga oleh musuh, ya. Nah, mereka terperangkap. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh Gideon, sampai dikatakan bahwa Gideon itu adalah seorang pahlawan. Sekali waktu dan mempercayakan dia untuk mengajak para rakyat yang ada pada masa itu untuk maju berperang, ya, melawan musuh, melawan orang-orang Midian. Nah, saudara-saudara, dengan apa mereka melakukannya? Bahkan mungkin, ya, banyak rakyat, ya, yang dihimbau, kalau tidak salah 32.000 orang. Nah, saudara-saudara, begitu banyak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Gideon? Karena Gideon sudah berkata kepada Tuhan, dia sudah menguji apakah dia mampu, apakah dia sanggup untuk menghadapi itu semua.
Bahkan ada beberapa tanda yang dia minta. Tapi satu hal Tuhan mengenapi, tanda-tanda yang dia minta. Nah, saudaraku, akhirnya apa yang terjadi? Dan katakan, masih terlalu banyak rakyat yang kamu bawa untuk berperang. Nah, akhirnya saudaraku dipilihlah. Siapa yang mau maju berperang untuk melawan musuh? Dan siapa yang takut untuk berperang, biarlah pulang. Nah, saudara-saudara, ini juga merupakan satu tantangan bagi kita sekalian. Peperangan kita sebagai bagian daripada bangsa Indonesia, ya, bukan kita mau berperang secara fisik, betul? Bukan kita berperang secara fisik kan? Kita enak tinggal hidup di negeri yang merdeka. Apalagi sekarang, saudara, kalau kita melihat bagaimana presiden kita, ya, nah, membuat saya jadi terpesona sekali, ya. Nah, waktu saya sekali waktu diajak ke pantai, ya, saya lihat begitu indah, ya. Nah, kalau di rumah saya hanya lihat dalam TV saja. Wah, anak-anak saya bersorak, ya, Danau Toba ini di tempatnya kakak, katanya seperti itu, ya. Senang mereka. Nah, sampai akhirnya mereka bertepuk tangan. Nah, ini saudara Tuhan, ya. Nah, kalau kita mendapatkan sesuatu, ya, yang tidak kita duga, nah, tentunya kita akan bersorak, saudara-saudara. Kita pasti akan senang. Nggak mungkin kita mendapatkan sesuatu andaikan kita dapat lotre, ya, andaikan seperti itu, ya, sampai berapa atau jadi gitu. Waduh, sudah rasanya gimana? Saya akan, ya, diam aja. Nah, ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak akan tersenyum, biar nanti nggak ketahuan orang. Nanti kalau ketahuan, wah, mereka ngantri, saudara, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam masih tinggal 10.000, yang 20 mereka sudah meninggalkan. Nah, akhirnya yang terjadi masih banyak. Terus apa? Ya, disampaikan oleh Tuhan kepada Gideon, bawa mereka ke sungai untuk mereka minum. Nah, lihat nanti, kalau mereka nanti yang mengambil air, ya, dengan tangan, nanti kamu hitung. Pakai kedua tangannya dia mengambil air. Nah, nanti kalau ada yang mereka tidak pakai tangan, tetapi mereka apa ya bahasa Indonesianya, delosor, ya, tengkurap, nah, seperti itu. Lalu dia hanya menjulurkan lidahnya saja. Nah, mungkin mereka lupa, ya, Tuhan, ya, merupakan mereka, sehingga itulah satu tanda yang Tuhan berikan. Tapi satu kenyataan, masih hanya tinggal 300 orang. Kenapa seperti itu, saudara-saudara? Seringkali orang bermegah dengan apa yang sudah menjadi keberhasilan. Apalagi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Wah, aku sudah bisa ini, aku sudah bisa itu. Nah, tentu Tuhan yang memberkati. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya mereka dibekali. Nah, dengan 300 itu, tetapi mereka dapat merobohkan tembok. Nah, terus mereka dapat mengalahkan musuh. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mereka hanya dibekali dengan buyung, dan di dalamnya ada terisi satu api yang menyala, atau dapat dikatakan obor, dan sangkakala. Nah, saudara-saudara, sehari 1 kali mereka mengiringi, 2 kali, dan akhirnya apa? Nanti 300 orang dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, setelah dibagi menjadi 3 kelompok, banyak katakan, nanti kalau aku udah berjalan maju, aku sudah katakan demi nama Tuhan yang Maha Kuasa, seru
Sangkakala tadi dibunyikan, trompet dibunyikan, dibunyikan dengan keras, akhirnya buyung. Nah, buyung itu satu satu kayak panci itu, tapi itu dibuat dari tanah liat. Nah, saudara-saudara, jadi buyung itu dipecahkan. Nah, mungkin kalau panci coba saja saudara pecahkan, pakai palu, paling-paling penyot ya. Nah, tapi kalau buyung yang dari tanah liat, nah saudara-saudara, pokok gini aja sudah pecah. Nah, puji Tuhan, akhirnya saudara-saudara, buyung dipecahkan, pegang oncor, ditiuplah itu trompet ke sangkakala, dan akhirnya musuh menjadi kacau balau dan semuanya dapat dikalahkan. Nah, karena apa? Sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Nah, seringkali kita untuk mencapai kemenangan, kita mencapai satu keberhasilan, mungkin apa yang ada di dalam kehidupan kita, seperti apa yang dialami ya oleh Nabi Habakuk. Untuk menghadapi demikian dia gemetarnya, tetapi dia teringat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah buat kita sekalian, seluruh masalah apapun apa yang kita hadapi, saudara-saudara, yang masalah sebesar apapun, ketika kita bersorak-sorai, ya, bersorak-sorai, nah, saudaraku di dalam Tuhan, semuanya itu akan bisa dikalahkan karena kuasa Tuhan yang mengerjakan. Tetapi kita bersorak-sorainya dengan segenap hati, seperti tadi kita akan berkenan, kita akan bersorak. Nah, saudaraku, dengan segenap hati, dan kemenangan itu akan diraih. Nah, Efesus pasal 5 ayat yang ke-19 berkata, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah dengan segenap hati bagi Tuhan. Itu yang kita lakukan. Ya. Kita menyanyikan dengan mazmur, dengan satu kidung pujian. Ya. Jadi kalau kita selagi diperhadapkan dengan satu peperangan iman, bukankah dikatakan bahwa orang percaya hidup oleh iman? Betul? Betul saudara? Ya. Orang percaya hidup oleh iman. Nah, saudaraku sekalian, kalau apabila dia mau melakukan, jadi bukan dengan persungutan, ya. Nah, seperti beberapa waktu yang lalu saya mendengar bagaimana ya bangsa Israel menghadapi ini, menghadapi itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia banyak bersungut-sungut. Bahkan kadang-kadang ya kalau ada seorang yang menyampaikan firman Tuhan, kalau pas gak cocok, oh itu aku yang kena, awas ya. Nah, seperti itu saudara. Ya. Nah, kalau orang Jawa, nah saudara, ini orang Jawa ya, saya orang Jawa ya. Nah, saudara-saudara ya seperti Mbak Fani, tapi sudah bersama-sama dengan saudara sekalian sudah lama, sampai Jawanya nggak kelihatan saudara ya, sudah seperti Anda semua ya. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur sekali. Bahkan saya ya dengan anak sekolah minggu yang sudah diajarin sama orang tuanya. Jadi jemaat di tempat kami ada beberapa marga ya. Ya, jadi ada keluarga Pangaribuan, ada keluarga Sinaga, ada Sitanggang, ya. Nah, saudara-saudara, ada Garingging, udah macam-macam ya. Nah, di sana karena mungkin kalau cucu-cucu saya ya, di sini semua mereka ada yang memanggil oma, ada yang memanggil opung. Nah, ini anaknya jemaat, baik jemaat manggil saja opung gitu ya. Nah, enggak apa-apa saya bilang. Sudah terserah sama kalian. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian ya, kita tidak bersungut-sungut, tetapi kita dengan segenap hati kita keluarkan satu pujian, satu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu kalau Tuhan memberikan hal ini kepadaku, pasti Tuhan akan mampu, sanggup untuk mengadakan satu pertolongan yang dahsyat. Nah, saudara, terpujilah nama Tuhan.
Saya bersyukur sementara saya berada di tempat ini. Nah, saudara-saudara, ada warga jemaat yang berkata kepada saya, "Bu, saya apa enaknya berhenti saja ya dari usaha ini." Nah, ini jemaat ini dia jual tahu, saudara, ya, menjual tahu, tapi tahunya bikin sendiri. Nah, biasanya setiap membuat tahu itu banyak kilo-kilo ya. Nah, pernah sampai 50 kilo sampai 30 kilo dalam sehari pasti habis. Tetapi kenyataannya terus semakin hari ya, sampai dihitung saudara punya dikasih oleh Tuhan, dia mengalami satu kerugian sampai 1 ton katanya. Saya bilang, kerugian apa itu sampai 1 ton? Ya pantas saja kalau dia rasanya putus asa ya. Dengan keadaan seperti ini, toh saya sudah berdoa. Saya tahu ibu gembala di tempat yang jauh, tapi ibu gembala berdoa juga buat saya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi saya hanya katakan, sekuat apapun permasalahan, tetapi kalau apabila kita tetap mau bersatu berharap kepada Tuhan, memandang Tuhan dengan segenap hati, katakan, Tuhan, usaha ini bukan karena kekuatanku, tetapi aku tahu Engkau sudah memulai, Engkau akan memberkati dengan sempurna sampai kesudahan saya nanti. Saya katakan itu, saya memberikan satu ayat kepada dia, saya terangkan. Nah, puji Tuhan, kenyataannya sampai sekarang malah dia tetap ya berjualan, walaupun mungkin ya saya juga belum tahu ya bagaimana, tetapi yang saya tahu dia sudah menikmati. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu 1 Petrus pasal 4 ayat 22 sampai ayat yang 13 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi atas kamu. 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita sesuai bagian pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi apa yang kita hadapi, tantangan ujian, saudaraku sekalian, Tuhan pasti itu semua tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita pasti mampu untuk menghadapi itu. Nah, saudara-saudara, anggap saja itu adalah merupakan bagian ya, kita ada di dalam, kita mengingat bagaimana penderitaan Kristus, bagaimana penderitaan daripada Yesus Kristus ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Penderitaan di atas kayu salib, bahkan dia tidak menentang apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, anggap saja kita ya mengambil bagian dari penderitaan Tuhan. Masa anak-anak Tuhan senang kalau diberkati, kalau semua berhasil sukses, senang ya, senang terus. Kan Tuhan pernah berjanji nggak selamanya langit itu biru. Kalau saya perhatikan, ada biru, aduh, ada mendung, ya, ada awan. Rasanya saya kecewa. Saya suka moto gambar di depan itu, saudara ya, banyak itu di HP saya. Nah, apalagi kalau sudah ada yang putih-putih, ada yang ya seperti merah-merah, itu senang sekali ya, saya ambil. Nah, saudara-saudara, saya akan tunjukkan nanti di sana ya. Nah, puji nama Tuhan. Saudara bersyukur ya, hidup walaupun tanah berbatu, tanah berbukit, banyak hutan lindung yang kemarin di mana itu Taman Eden itu, waduh, saya lihat ngeri sekali ya. Tapi kenyataannya menjadi satu tempat yang indah, di mana ada satu acara ya, nah saudara, yang diadakan di sana. Nah, sekali waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita pun juga akan ada di dalamnya. Saudara yakin? Yakin? Ya benar. Nanti cuma Buya aja yang tanya.
Jadi sehingga ya saya bilang benar gitu ya, tapi saya percaya dengan segenap hati. Nah selanjutnya saudara yang kedua adalah beria-ria. Nah beria-ria ini berbeda dengan sorak-sorai. Ya, kalau sorak-sorai itu sifatnya kan hanya sementara, kan tidak selamanya kita terus kita anak Tuhan terus kita mau bertepuk tangan sepanjang jalan kemana kita pergi, kan tidak toh. Nah jadi sementara kita ayo kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan, wah sampai tepuk tangan di atas. Nah saudara-saudara, nah saudaraku, tetapi ini beda ya. Nah contohnya yang saja ya. Nah saudaraku yang sederhana misalnya, nah seperti kita nonton sepak bola. Kalau ada salah satu di antara mereka bolanya masuk ke gawang, apa yang mereka lakukan? Apa mereka diam aja? Tidak tentunya ya. Nah saya sama Opa dulu waktu ya masih ada hanya saya berdua aja ikut ya. Pasti sudah terus kalau gitu anak-anak terus sampai mama sama papa itu apa ribut katanya, cuma gara-gara nonton bola saudara ya. Jadi apalagi zamannya Maradona itu udah sampai tengah malam sekalipun ditungguin ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau golnya bersorak senang sekali, tapi yang kalah ya kecut ya. Nah saudara-saudara, nah beria-ria ini adalah bersuka cita di dalam Roh Kudus, karena kita tahu Tuhan telah memberikan penolong sementara dia sudah kembali kepada Bapa, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Jadi sehingga kita akan beria-ria. Kalau beria-ria itu ya, nah bersuka cita di dalam Roh Kudus, dia bersifat terus menerus. Jadi bersuka cita di dalam hati. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 sampai ke 18. Nah, saya akan bacakan saja. Saya tulis ayat ini di sini saudara supaya tidak terlalu lama ya, karena mungkin ya sudah umur buka kitabnya lama, kasihan nanti saudara ya. Nah, saudara-saudara, ayat yang ke 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Nah, kita diharapkan bersukacita dan tetaplah berdoa. Nah, saudara-saudara, supaya apa ya? Hati kita bersukacita, tapi berdoanya malas. Bagaimana? Apakah berhasil? Tidak. Ya, nah. Nah, kita diajar ya, kita bersukacita senantiasa dan tetap kita berdoa. Nah, kenapa? Supaya doa ini akan membawa kita sekalian, apa yang ditulis dalam ayat yang ke-18, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, meskipun apa yang dialami oleh Habakuk ini ya. Nah, sudah seperti ayat yang kita baca tadi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ini berbicara bagaimana pohon ara, pohon anggur. Nah, musuh iman kita, musuh kerohanian kita adalah kuasa penguasa di udara yang akan merampas iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku, oleh sebab itu, ya ini adalah merupakan satu gambaran, ya. Buah ara, buah anggur. Buah ara, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah satu buah yang manis. Nah, dapat juga untuk melengkapi pembuatan daripada roti dikasih, dan itu rasanya sangat enak sekali. Ya, ini katanya saudara, saya belum pernah merasakan ya karena gak ada.
ada di sini ya. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan. Tapi kalau anggur yang dari sana ya, dari tanah Israel, saya pernah itu merasakan gandum ya, dibuat roti gandum itu ya memang enak sekali ya. Nah, saudara-saudara, tapi kita bersyukur walaupun tidak sama ya, di sana sama di sini ya, sama di tempat saya, tapi saya bersyukur ya. Nah, saudaraku, sekalipun ya semuanya itu tidak ada, tentu mereka kan mengalami satu bencana kelaparan mereka. Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Jadi ara dan anggur, damai sejahtera, damai sukacita, karena menghadapi segala peperangan. Nah, seperti apa yang dialami oleh Nabi Habakuk tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sementara dia menghadapi ya tantangan yang begitu berat, dia juga melihat bagaimana masa dan rakyat semuanya. Nah, saudaraku, tetapi namun aku tetap bersorak-sorai, dan dikatakan berikutnya tadi, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini ya ada di antara kita yang mengalami banyak masalah, banyak keadaan yang harus kita hadapi. Tetapi biarlah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk, kita boleh bersorak-sorai. Jadi sementara ibadah tidak kita tunjukkan, saudara ya. Nah, kita diam, kita apa ya. Nah, saudara-saudara, setelah hati kita itu merasa gundah-gundah, tetapi dibawa untuk memuliakan, meninggikan Tuhan. Saya percaya semua itu pasti akan kita mendapatkan satu kemenangan. Nah, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian. Dan selanjutnya ya, dia tadi sudah ya, bagaimana peperangan apapun yang dihadapi, tetapi satu hal, dia tetap mengucap syukur ya. Ayat 18 tadi, mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah ya yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, sekali waktu ya, sekali waktu di dalam ini agak meloncat sedikit ya, berbicara tentang ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan ya, bahan makanan. Nah, saudaraku, apa yang terjadi bahan makanan? Tentunya ya, bahan makanan kita setiap harinya ya. Nah, saudaraku, beras ya, jagung mungkin nggak ada ya. Nah, jadi bahan pokok daripada bangsa Indonesia itu ya beras. Lain kalau yang di luar ya, nah orang di luar sana, orang Israel, makanan pokok adalah gandum. Mereka adalah makan dari roti. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya, saya sepintas membaca di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6 itu, bahwa sekali waktu yang akan ada ya satu hal yang sangat di luar pemikiran kita ya. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah tempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar harganya, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah, ini merupakan satu pesan ya, janganlah rusakkan minyak dan anggur. Nah, minyak berbicara tentang, seringkali kita tekan, minyak zaitun digunakan untuk minyak urapan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, minyak ini berbicara adalah bukan urapan minyak zaitun yang kelihatan, tetapi urapan daripada kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita, sehingga kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mendatangkan sukacita. Anggur ini adalah sukacita. Nah, saudara-saudara, puji nama Tuhan. Nah, secupak gandum sedinar harganya. Betapa ya kesulitan. Seperti apakah kita menyangka pada waktu terjadinya COVID? Sama sekali kita tidak menyangka kan?
Nah, banyak mereka yang menderita, saudara-saudara. Saya sendiri, keluarga saya juga menderita, saudara. Ya. Nah, tetapi ya puji Tuhan, sampai dikasih makan, dikirim makan dari desa, saudara. Ya, mereka bingung tentang makanan, tetapi puji nama Tuhan, ya, Tuhan menolong. Nah, 1 dinar ini berbicara dengan upah orang kerja, ya, sehari. Nah, sekarang upah yang bekerja setiap harinya berapa? Itu hanya dapat secupa. Secupa itu 1 liter. Nah, kalau anggota keluarganya banyak, coba 1 liter gandum itu bisakah untuk mencukupi makan mereka? Tentu tidak bisa. Nah, itu merupakan satu kesulitan juga. Ya. Nah, nilainya 1 dinar itu, ya, 1 dinar itu kalau tidak salah 750.000. Nah, 750.000 cuma dapat 1 liter. Nah, saudara-saudara, betapa, ya. Terus bagaimana dengan keperluan yang lain? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang ladang tidak menghasilkan makanan, itu bicara tentang gandum, ya, tentunya ladang-ladang mereka yang ditanami gandum dirusak oleh musuh mereka sehingga akan kekurangan makanan. Nah, saudara, puji Tuhan, mereka akan kekurangan dagang, dan katanya bahasa yang lain, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Nah, dagang atau gandum ini, ya, saudaraku, menggambarkan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Ya, menggambarkan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Nah, kita sekarang bisa berkata kita ya nggak ada sekarang kita yang mengalami satu apa yang dialami, tetapi hal itu merupakan satu, oleh sebab itu ya satu hal yang sangat indah. Tuhan mengingatkan jangan kerusakan minyak dan anggur itu tetap kita pelihara, ya, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan ucapan syukur di dalam kita mengalami hal-hal yang sungguh sangat tidak enak kita rasakan, pahit kita rasakan, tetapi terpujilah nama Tuhan dengan kebajikan dan kemurahan Allah. Katakan Mazmur 127 ayat yang ke-14 berkata, ya, nah, gandum itu kalau sebutir gandum, nah, itu ditanam, ya, nah, ditanam. Nah, saudara itu, ya, nah, betanisnya ini satu apa ya prosesnya, satu itu harus ditanam dulu, baru nanti kalau sudah tumbuh dia akan mengeluarkan bulir yang banyak, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu merupakan satu anugerah. Coba sebiji itu kalau andekan biji itu tidak ditanam dulu, jadi kalau ditanam biji itu lah harus mati biji aslinya, tumbuh dengan yang baru. Nah, itu berbicara kepada kita sekalian, mengingatkan kepada kita bagaimana kebajikan, kemurahan daripada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa keberhasilan setiap pribadi, keberhasilan baik dalam bidang sosial, baik di dalam bidang kerohanian, terutama ini adalah kerohanian, terutama ini adalah iman kita, yaitu hanya dapat bersumber kepada kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bagikan biji gandum yang ditanam, dia harus mati. Kalau tidak, Yesus menyerahkan diri untuk mati. Sesuai dengan rencana Bapaknya, tidak mungkin saudara sekalian ada penebusan. Kita boleh ada seperti pada saat ini. Sungguh saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau mungkin di sini tidak ada, ya, kalau di tempat saya
sungguh merupakan satu peperangan saudara-saudara ya. Nah kalau ada anak-anak muda khususnya ya, nah mereka aduh sulit cari yang sama-sama carilah yang lain lebih, itu loh lebih cakep, itu loh lebih cantik, sudah itu saja, itu saja. Seperti itu saudara-saudara ya. Waduh, hati saya rasanya Tuhan, sampai saya katakan saudara-saudara ya, ada satu pemudi yang orang tuanya itu seringkali nangis ya. Nah saudara-saudara nangis pada saya bilang, katanya, Bu, ini anakku itu loh, kayak dikatakan senangnya tuh cuma ini cewek ya. Nah senangnya tuh juga sama cewek saja, mana aku nggak pernah tahu dia sudah sekian, dia sudah begitu ke satu, nggak ada ceritanya. Tetapi puji Tuhan saudara-saudara, dengan anugerah dan kemurahan Tuhan saya katakan, kamu pilih Yesus atau kamu pilih dia. Kalau kamu mau pilih dia, katakan kepada dia, kalau kamu mau, karena aku dilahirkan dari ini, tetapi kamu cinta benar-benar sama aku, biarlah kamu yang akan ikut aku. Dia tidak mengorbankan Yesus. Ya, saya bersyukur karena apa? Saya bisa berkata demikian karena saya dulu ya begitu, saudara. Dan saya dulu begitu. Jadi ya orangnya cukup kaya ya, bahkan datang tuh bawa emas satu kotak itu, satu cepuk itu ya. Ini pokoknya begini, asal kamu begini. Saya bilang, saya baru beberapa ya paling setengah tahun saya ada di dalam Tuhan, karena saya keluarga dari Muslim ya saudara. Nah puji Tuhan, tetapi Tuhan tanamkan begitu indah dan luar biasa dalam hidup saya. Jadi sehingga saya belum memiliki satu daya dan kemampuan untuk menghadapi itu, sehingga walaupun ya keluarga tidak suka dan sebagainya, tetapi satu hal, Yesus tetap luar biasa. Yesus tetap indah. Ya, kita hargai bagaimana Yesus yang telah menderita demikian rupa untuk mengerjakan satu karya yang luar biasa, mengangkat kalau dulu kita dalam hidup kegelapan, tapi dinyatakan oleh Tuhan, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Berdoa, memohon, menyerah sebagaimana apa yang telah. Nah, saudara-saudara, puji nama Tuhan. Demikianlah satu keberhasilan itu semua datang bukan kekuatan kita, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, melainkan hanya oleh Roh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan selanjutnya yang terakhir adalah berharap kepada Tuhan. Nah, saudaraku, nabi kecil ini, nabi yang sederhana ini, ya, dia mengikut dan melayani Tuhan. Bukan hanya kalau ia mendapatkan berkat ya, kalau ia mendapatkan rezeki ya, tetapi dia sadar ya bahwa Allah menjamin keselamatannya. Nah, bukan hanya di bumi saja, tetapi sampai kepada kekekalan. Ya, nah puji nama Tuhan. Karena Allah lah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Allah yang menjadi keselamatannya, Dia akan menolong kita. Bahkan ada satu pengakuan yang sungguh sangat luar biasa, dengan keadaan yang sungguh sangat mengerikan, tetapi dia katakan bahwa hanya Tuhan yang menjadi kekuatanku. Saya heran juga, saudaraku, dengan pujian yang telah saudaraku yang pujikan di hadapan Tuhan sementara tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan, Tuhan,
Saya bersyukur ya, Tuhan sudah mengawali dengan kalimat-kalimat atau kata-kata ya, seiring dengan apa yang sampaikan. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita nikmati ya, keberhasilan, kesuksesan itu hanyalah datangnya dari Tuhan lewat pengorbanannya, sehingga kita mampu untuk bersyukur, dan sehingga kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akan menikmati satu kekuatan yang luar biasa, satu anugerah yang indah, dan akhirnya dengan cepat ya, dengan cepat saudaraku sekalian, kalau kita boleh menikmati baik pujian maupun firman Allah, dengan cepat Tuhan akan menolong kita sekalian. Tuhan akan memberkati kita sekalian seperti apa yang dialami oleh hambaku, sehingga dia katakan bahwa kakiku ya, ia membiarkan kakiku berjejak di bukit-bukit. Kaki rusa itu adalah, walaupun kakinya itu sepertinya kecil yang kurus, tetapi dia larinya cepat sekali, saudara. Dia larinya cepat, dia tidak ingat kalau ada mungkin seseorang yang mau menembak dia, saudaraku ya. Dia berlari dengan cepat, dia nggak peduli itu bukit-bukit yang terjal, pokoknya dia lari. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan membawa kita sekalian di dalam satu pergumulan yang indah, sehingga dengan satu pergumulan yang indah, saya percaya Tuhan pasti mengadakan satu pertolongan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita alami dari masing-masing pribadi. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekali.